Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinika. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah At-Tawabun ayat yang ke-15, surat yang ke-64. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-15. Tadi malam ayat 14. Tadi malam itu kita bicara tentang istri dan anak-anak adalah musuhmu. Bukan karena mereka membenci, malahan karena mereka menyayangi. Jadi istri-istri, anak-anak ini karena terlalu sayang kepada suami dan ayahnya, maka dia menjadi musuh. Bisa dia yang membisikkan salah faidah. Ya, justru kami ketika udah ke jihad, ya kan, ayah ke perang, yuk pulang ke ayah pada pulang ya, kejadian yatim kami. Kalau ayah hijrah, ke rindu kami ya, halus ya, bisikannya itu halus. Tetapi kalau terjadi kesalahan seperti itu, kata Allah, satu, berikan maaf. Yang kedua, hapus kesalahannya. Yang ketiga, tutupi aib kelemahan mereka itu. Itu poin di ayat 14. Nah, sekarang Allah lanjutkan, innama, pakai innama lagi sekarang, sungguh yang benar-benar karena Allah
daripada kita sendiri, ya kan? Wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita menganggap ini baik, tapi menurut Allah itu belum tahu baik. Boleh jadi juga kita menganggap ini buruk, tapi menurut Allah itu baik. Lalu Allah kunci ayat itu, Allah Maha tahu tentang kita dan kita tidak tahu. Ada dulu orang selamat, terhormat, ya kan, kehidupannya tenang, dapat jabatan 3 tahun bisa jauh. Saya tidak tahu model kerja, model dulu saya boleh. Jadi pejabat 2 tahun yang terbaik, ya kan? Gitu Pak. Kenapa? Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak keturunan, itu menjadi fitnah. Fitnah ini kalau kita terjemahkan ke bahasa kita ujian. Jadi bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu kembali ke situ itu madu urang saya. Ya nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab fitnah itu lebih kepada cobaan, ujian. Jadi awakku diuji dengan harato, diuji Joanna. Ya kan? Makanya surat Al-Munafikun, ya, surat Al-Munafikun itu sebelum surat At-Taghabun. At-Taghabun surat yang ke-64, Al-Munafikun surat yang ke-63. Di ujung surat Al-Munafikun itu ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu dia ayat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, anak-anakmu melalaikan engkau beribadah kepada Allah. Kalau itu terjadi, engkau masuk orang yang rugi. Sejak pensiun kau start dapat profesi baru, MC, masuk cucu. Orang pun bapak ibu kalau ditanya di malaikat, wah kok dulu lalai, aku kecewa ke malaikat kan tahu mah, aku dulu mengasuh cucu. Kok itu jawabnya nanti yang pas. Berapa waktu yang lampau Pak, aku menghadiri pengajian pensiunan. Ya, ada yang akan pensiun, ada yang sudah pensiun lama, yang baru pensiun. Kecil pengurusnya juga si perlu Ustaz. Awak ada tamu sontak. Saya tamu apa? Orang bank. Ini orang bank sedang menjadikan ke bapak yang pensiun kok, angkat pensiun kok. Kalau butuh dana untuk usaha, nanti bank bisa menanggulangi. Awak akan pensiun Pak, awak ada pensiun. Ibu suruh ada orang bank buka usaha. Pensiun saya 58, 62. Tapi yang 65, dan 58 itu kau jadi pengusaha. Ya kan? Kau pensiun kan? Usaha tidak perlu kadang-kadang kau ternak ayam di rumah, ternak kambing, apalagi orang kakurban, dia boleh tak kegiatan usaha jawi korban. Abara butuh dana, beko surat pensiun tuh, surat pensiun tuh yang di sekolah. Ya Allah, kok ikulah yang terjadi.
pensiun lalu beternak ayam, beternak kambing. Nampaknya beruntung tuh ibu-ibu. Bebas itu baik. Sama ibu kok dan nampak pengajian itulah Ustaz. Jujur lagi. Tapi apa sih kok? Itulah saja pensiun ke apa koyon asik mana jua ayam kau Ustaz. Apa kau nak mau bisa jo kambing kau Ustaz? Ya Allah. Dulu pakai merasi apa? Necis dia nak. Ada pakai sepatu mengkile, ada pakai dasi, ada pakai jas. Kini lah pensiun. Bakawan juga dia, bakawan juga ayam, bakawan juga jawi. Kira-kira bau apa itu? Bau jawi, bau kambing. Ya Allah, apa yang dicari sebenarnya? Ya kan? Nah ini yang diingatkan sebenarnya Pak. Lalu mulai selesai, ya nak parah deh. Ya kan? Memang umur harapan hidup Pak. Kalau dulu 67 untuk ibu-ibu, ya, 63 untuk bapak-bapak. Jadi lebih tinggi umur harapan hidup ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Sekarang dalam penelitian, karena udah perbaikan gizi dan segala macam, itu memang sudah di atas 70. Umur harapan hidup bukan umur orang maksudnya, ya kan? Ibu-ibu 79. Apa-apa 73. Tetapnya ibu-ibu lebih lama hidup daripada bapak. Coba cari dari orang ibu-ibu di mana banyak anak dulu antara suami istri. Banyak meninggal, misalnya meninggal dulu banyak. Suami kan, memang pendidikan seperti itu, ya kan? Tapi yang lebih tahan menderita itu ibu-ibu. Jadi kalau suami meninggal, ibu biasanya tahan, jarang yang mencari ganti, karena tahan hidup sendiri. Iya bu, ibu lebih kecil. Kalau papa, kalau istri yang meninggal dulu, papa kok udah tahan hidup selama. Banyak yang mencari istri, iya bu. Tapi kali lu yuk pak. Jadi ayat ini Arab mufasir nggak saya bahas pada itu. Kalau bini saja pak nama ada juga. Mengingatkan bahwa harta kekayaan anak keturunan itu seringkali ya manusia itu kan membanggakan, mencintai, kadang-kadang menjadi bahan pembicaraan, saling berwah-wah gitu, ya kan? Makanya kalimat alhaakumut takasur itu kan sebenarnya berbangga-bangga, berwah-wah, ya kan? Dengan harta keturunan itu menyebabkan kita lalai, ya kan? Ini ujian ini Bapak Ibu yang dimuliakan, dan itu memang ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah yang menetapkan bahwa anak dan harta itu akan menjadi ujian. Kalau itu tujuannya apa? Supaya berhati-hati, supaya awak tahu gitu, jangan awak dilalaikan oleh harta, oleh anak. Pertama, kenapa harta menjadi ujian? Satu, banyak orang yang tamak dengan harta. Tidak sekedar kehidupan, Pak. Kalau mencari kehidupan, aku rasa tidak perlu bertriliun-triliun gitu. Ya kan? Kok dibangun rumah semua yang mewah itu, tapi kalau tidak licin kemana? Ya kan? Ada orang 10 kamar semalam lalu. Tidak jadi lalu apa? Kalau benar lagi, tidak kadang-kadang bukan berarti tidak boleh kaya Pak, boleh kaya, ya kan? Tapi jangan tamak gitu.
Dan memang Bapak Ibu, kalau kita lihat umpamanya ini tambahan ayatnya surat Bani Israil. Surat Bani Israil ini surat yang ke-17. Ya, ayatnya ayat yang ke-6. Ya. Summa, di situ pakai summa rodatna lakumul karrata. Kami akan beri kalian kesempatan untuk menang melawan orang-orang Yahudi itu dengan 3 syarat. Allah akan berikan harta yang banyak kepada umat Islam, Allah berikan keturunan yang banyak, dan Allah akan jadikan orang Islam itu kelompok yang kuat dan besar. Jadi boleh banyak harta, tapi jangan tamak gitu. Kau tidak peduli saja Pak. Minyak pertalite ecean pertama. Iguanya merek minyak kita. Kalau cocok isinya ya lebih minyak Pak. Kalau samul naik untuk kawan Yaman membayar. Kamu cipulo makan di rumah mintu. Ayo lagi cuy ya sewa, ya kan? Lama mana mereka Pak? Mama. Makan situ bayi juga. Ya. Ini ketamakan ini tidak boleh. Kerakusan. Ya, ini akan menghancurkan manusia. Orang kalau rakus Pak, itu akan mengiringi dengan sifat kelik. Kalau dia takui hartonya kok berkurang. Nyo kenapa tambah sekali tambah sekali. Jadi kalau menambahnya pandai. Nyo mengurangi dan sulit Pak. Baik artinya. Apalagi membagi. Ya kan? Nah, ciri-ciri orang tamak itu dia pelit. Nanti untuk mendapatkan harta itu dia tidak peduli kalau haram. Itu makanya harta bisa menjadi fitnah. Sogok majogok tidak peduli, curang tidak peduli. Makanya Bapak Ibu di dalam surat At-Taubah, ya, At-Taubah surat yang ke-9 ayat 119 itu diingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetap berada bersama orang-orang yang jujur. Nah, kalau terlalu cinta kepada harta, kejujuran hilang. Terlalu tamak itu muncul kecurangan. Kadang-kadang bisa saling membunuh. Ya, bisa saling membunuh gara-gara harta. Ya kan? Ada banyak orang ini gara-gara harta masuk penjara. Ya kan? Korupsi sekian. Alhamdulillah prestasi Indonesia sekarang ini korupsi tidak lagi berada di posisi miliaran, tapi posisinya sudah berada di triliunan. Kan hebat itu. Itu salut buat Indonesia Pak. Kalau kecil tuh Bapak Ibu, Allah ratusan juta itu kecil tuh, ratusan miliar kecil Pak. Sekarang yang oke itu ratusan triliun adanya di negara Konoha. Itulah prestasi terhebat Indonesia. Korupsinya sudah sampai ke tingkat triliunan. Kalau dibandingkan Cibdua, lalu disiram di Bukit Tinggi, melimpah ya rupiah Bungkua. Ya, yo untuk panu aja Bukit Tinggi itu di Cibdua Pak. Nah, mengalirnya sampai ke Padang Panjang, ya, sampai ke Pasaman. Ya. Nah, itulah prestasi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Ibnu Katsir menjelaskan ayat 14 menghalangi bapaknya, suaminya untuk hijrah ke Madinah. Ya kan? Sehingga dijadikanlah adu musuh. Sekarang ayat 15, orang enggan pergi hijrah karena hartanya tertinggal. Rumah tinggal, ladang tinggal, bisnis tinggal. Ya kan? Sehingga itu yang menjadikan ujian. Kini wah masuk kepada Islam, harta tidak bisa dibawa ke Madinah, rumah tidak bisa dibawa, ladang tidak bisa.
Ya kan, ternak nggak bisa dibawa. Apa ya? Kurang aja, rumah saya tak tinggal sementara ini. Kantu saya tak tinggal. Ya kan? Nama galas. Nama kali Hasan, orang ini apa? Ziraya, Mubarak, Nurul Haq, dibawa ke Baitul Jalal. Haji Agung, ada yang dibawa ketek jajang tuh. Baitul Jalil. Kamu dulu sebelum Covid mengisi sana, mengisi itu Pak Haji. Nah, kini di kegiatan di Padang terlalu banyak pengajian. Tinggal Mubarak saja mengisi jalan. Ya kan? Risiko awalnya dulu, ya kan? Ditolak pernikahan Mubarak. Berguna itu macam-macam irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saja Agung di Pulau Ramadina Pak Aziz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin mah itu Pak. Tapi dia cinta kepada harta, ada tiga. Itu yang dikatakan penjelasan bahwa harta bisa menjadi fitnah, menjadi ujian. Enggan orang untuk datang ke rumah Allah. Enggan orang untuk taat kepada Allah gara-gara harta. Maka itu jangan cita-cita orang jadi orang kaya Bapak Ibu letak dulu ketaatan deh. Ya Allah, kalau mau kaya ya Allah, mau rajin kayak saji. Ya Allah, lah kayu tipu di rumah ya Pak. Sontak tipu di Eiffel Tower, menara Eiffel. Sontak tipu di Bruges, apa namanya itu? Ya kan di daerah mana tuh? Ya kan Dubai. Ini alhamdulillah Pak di Binti tidak banyak. Yang populer itu coklat Dubai. Kalau ada orang menjual coklat Dubai di Makkah, Ustaz, cari-cari coklat Dubai. Mau coklat Dubai 35 rial saya seketik sekarang. Rasul sama sih coklat. Ada rasul lain Pak, itu coklat rasul apel gitu. Tapi kita makan coklat, aku makanlah coklat Dubai itu Pak. Ada makasih dalam rasulnya. Saya makan dulu. Di Bali mungkin tidak ada itu masalah juga. Jadi kan semakin kaya bukan semakin rajin ibadah Bapak Ibu. Tahu kan yang kaya supaya rajin ibadah kalau kan? Ya. Kadang-kadang capek pulang, capek tidur, nyoba aja setarik ke mana Pak? Ya. Jadi jangan terhalang. Dulu pakai sepeda tidur bisa di, pakai motor tidur bisa di. Jadi lo pakai motor, yuk lewat saja Pak. Ya. Nah kadang-kadang begitu, ada yang aja masjid besar gitu. Nah. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan hartanya untuk taat kepada Allah, zakatnya dia bersihkan, sedekah, infak, wakaf, dia bisa bangun masjid. Satu orang bangun masjid. Diundang di Taman kok di daerah Pelanggayan, letakkan batu pertama Masjid Raya Taman, tanah wakaf Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Saiful Sulun. Kamu tak boleh habis di situ, ya kan? Itu bangun masjid, insya Allah dananya 5,5 miliar. Kalau orang-orang kaya bisa bebas dari ujian, mudah. Di Padang banyak tuh, satu masjid itu banyak Ustaz. Jalan salah Ibu tuh mulai dari bawah lah, dari Sambur gitu. Karena itu bebas dari ujian. Yang dah bebas dari ujian, yang tumpuk hartanya. Seolah-olah harta kau tadi bisa dinikmati. Kalau bisa dibawa mati, ancam dibawa mati. Mujur kan ibu tuh ameh dengan dok ini itu bawa mati isu. Iyo, 35 tuh gini. Ramen ini empet kalau lebih kan.
10 Mei saja gini Pak, lah enak umroh. Ya, umroh kalau 40 juta itu lah VIP itu 10 Mei, ya kan? Kesempatan itu, mau mati, tapi tidak bisa dibawa ke kubur. Mau mati bisa, ya kan? Anjuran di jalan Allah, untuk bangun masjid, untuk anak yatim, untuk tahfiz, ya benar, ya kan? Soalnya bapak ibu itu akan menjadi bebas kita dari dunia. Lalu yang kedua, kenapa anak bisa menjadi fitnah kata Allah? Ya, banyak ini yang melalaikan, yang mencari kehidupan untuk anak. Biarlah tandul, bang, asal lebih dilalaikan Pak, banyak. Ya. Namun kasihan tuh bapak ibu orang-orang tua kita ini yang waktu jadi, waktu bujang dulu mati kerja. Ya kan, ibadah nggak terjauh. Sudah tuh lama nikah, sibuk di anak, sibuk di karajo. Akhirnya gaya-gaya sibuk loh, cucu. Nah, itu yang anak keturunan. Jadi bisa saja Pak, orang-orang terhalang, terlalaikan ibadah-ibadahnya karena kebutuhan untuk anak. Iya, iya. Jadi bisa mendorong orang tua itu lupa dia, nggak peduli dia halal haram, ya kan? Karena ada tuntutan. Anak kuliah risiko, kebutuhannya. Kalau dia itu lebih mudah pasang daripada itu. Kadang-kadang akhirnya apa yang terjadi Pak? Bisa kalap. Kalau minjam sana minjam sini masih lumayan Pak. Kok kadang ambil situ. Nah, dia biasa ambil, akhirnya apa yang terjadi? Bisa menipu, bisa korupsi, bisa tidak peduli halal dan haram. Nanti bayang dia Pak. Seorang ayah mencari kehidupan untuk istri dan anaknya dengan cara yang tidak halal, lalu dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Sementara waktu anaknya, ya kan? Jadi awak yang bertanggung jawab. Kini pokoknya harta wak tinggal banyak-banyak, Pak tua mati. Namun bertanggung jawabkan harta dan wak tinggal itu awak yang menikmati. Anhu maluhu iza taradda. Tidak lagi bermanfaat harta apabila dia sudah meninggal. Yang bisa manfaatkan anak-anaknya. Tapi untuk kita tidak ada manfaat. Akan dikoreado ko ibu kini ala koreado pai lah ko. Nakapai umroh haji nakapai apa yang kamu bangun apa ibadah bangun. Ya, ada cita-cita lu Ustaz mau nanti bisa mau nyampe dia bangun masjid kecil. Ya nanti Pak mulai gini. Kalau nanti kali ini bisa tidak kan? Cita-cita membangun. Ya, penting mulai. Ya, sehingga apa? Terimbangilah Bapak Ibu. Ya. Jadi ayah, ibu kita ini tidak punya anak, kadang yang terhalang Pak. Ini juga nggak mulai ada pensiun kan? Oke, apa yang usah jadi anak kita segala macam. Terhalang, itu ujian ya Pak. Jadi melemahkan kadang-kadang ketaatan kita kepada Allah. Ada yang tidak sempat sholat berjamaah, tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir, ya kan? Nah, inilah ada peluang untuk itu Pak, ya kan? Karena aduh anakku membawa stres, aduh. Ini kalau lah cuaca konsultasi ini, aku stres tidak jadi anak, jadi anak saya stres Pak. Nah itu dia banyak orang lain. Siapa boleh orang yang paling tidak banyak dari dulu. Iya kan itu masalahnya Pak, ya kan? Kamu lah turunnya. Ini tidak tahu kalau tidak akan jauh di situ. Dua apel tidak akan jauh, jatuhnya dari batangnya. Itu Pak. Kamu kalau anakmu nggak madar-madar, saya itu katanya di Hindua dulu Pak. Tidak madar lo baru itu. Nah. Ternyata yuk madal kalau gitu Pak. Ya, dulu kami disuruh tuh Pak, suruh kayu ya.
malam tuh lalu di surau. Kalau kami dulu kan lalu di surau. Itu wajah-wajah ya. Ya. Terus satu kali kawan-kawan kita aduh di kampung tuh lansip. Nggak jadi biro-bironya di kantor bawah kita itu, aduh emaknya yang punya lansip itu. Itu emaknya sama-sama jual anaknya bilang. Apa dia apa tuh? Dia punya coba dah. Ambil kawan-kawan, apa itu ambil? Itu madu guru ngaji. Guru, jadi anak-anak mengaji tadi ambil. Coba dah apa saja. Ya. Asia tu siapa? Tagak saja tu pak. Tapi bocah apa galak orang. Aku nak ambil lah. Itu kita dulu begitu kan. Di Madar pun apa? Kan elok belakangan tu. Kenapa aku stres? Anakku bisa menjadi orang stres. Oke tidak pak, malam-malam tiba pada satu sini pak. Kenapa? Kami takut, narkoba, ada stres saja tu. Ya kan? Kriminal. Nah ibu di Bali Ustaz, atau ibu juga. Kama kini datang ke Bali Ustaz. Orang rajin pengajian itu Ustaz. Kau anak kau hamil di luar nikah. Kamu kok boleh tangkap malu, ya kan? Malu kan? Mak tidak tangkap malu. Orang rajin pengajian, anak. Jadi seperti ini. Kami itu pak. Itu pertama, letak saya kepala ibu di situ dulu. Jadi dipindah-pindah. Kalau pindah-pindah kepala itu lah, ya kan? Itu mau bawa stres pak. Hanya. Kadang-kadang lah umur tua, anak ada anak. Itu ujian. Nah, maka itu ayat ini Bapak Ibu, Allah kunci sebenarnya dengan kalimat, ya kan? Di ujungnya itu ada kata-kata yang sangat menarik bagi saya. Karena anak, kemudian harta itu adalah ujian, maka kita disuruh oleh Allah sebenarnya mencari apa yang ada di tangan Allah, di sisi Allah. Maka itu Allah ingatkan, wallahu indahu ajrun azim. Bukan di harta tuh Pak, bukan kebanggaan kepada anak, berlomba-lomba dengan mencari harta, mencari kehidupan itu, bukan itu kata Allah. Tapi apa yang ada di sisiku, di sisi Allah, itu ada imbalan yang besar. Jadi jangan terlalaikan awak oleh harta, oleh anak, terlalu cinta, simpan, itu apa tidak? Ya kan? Ternyata apa yang kita simpan itu, apa yang kumpul-kumpul itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, terakhir ingin saya beritahu kenapa harta ini juga diberikan kepada orang-orang kafir. Banyak orang-orang kafir yang kaya apa? Kenapa diberikan? Karena harta tidak punya nilai di sisi Allah. Maka sesuatu yang tidak bernilai biasanya diobrol saja. Dipakai ke situ, dibuang ke situ, dipakai ke situ, karena dia tidak bernilai, ya kan? Kalau yang bernilai pasti tersimpan, ya kan? Letaknya saja agak tertutup, inklusif, ya kan? Nah maka itu Bapak Ibu, apa yang ada di sisi Allah itu yang paling berharga dan paling besar. Dan Allah menggunakan kata di situ azim. Apa yang diambil yang paling besar, yang hartoko hanya kecil saja, tidak bernilai. Maka itu jangan tertuntung hati wa kepada harto, tertuntung hati wa kepada anak keturunan. Itu hanya bagian mata hayatid dunia. Itu hanya perhiasan-perhiasan dunia saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu ayat ini mengingatkan kepada kita sehingga kita benar-benar mencari apa yang ada di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.